Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan tentang perkuliahan kita, yaitu praktika perpajakan. Di sini saya kita akan melanjutkan tentang perkuliahan kita sebelumnya, yaitu hari Senin tentang PPh 21, yaitu penghasilan karyawan yang dikenakan PPh 21. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang bagaimana pengerjaan dan menghitung PPh 21 tersebut. Nah, di sini sudah ada slide yang merinci, yaitu daftar gaji pokok di suatu perusahaan. Kebetulan perusahaan ini mempunyai 14 karyawan, di mana Ananda adalah seorang direktur utama yang mempunyai gaji pokok 7 juta, tunjangan struktural 3.500.000 dan tunjangan fungsional 1,5. Nah, di dalam materi ini yang nanti saya akan upload juga, di sini ada tambahan-tambahan, dan di sini disebutkan bahwa Ananda itu gaji pokoknya dia dapat gaji produksi 200% dari gaji pokok. Nah, di sini pada waktu kita akan menghitung PPh 21 itu kita harus mengetahui bahwa apakah orang tersebut menikah, tidak menikah, mempunyai tanggungan atau tidak mempunyai tanggungan. Karena di sana disebutkan bahwa harus ada PTKP. Nah, untuk mengetahui PTKP itu kita lihat apakah ada tanggungan atau tidak, ya, seperti itu. Di sini disebutkan bahwa Ananda adalah seorang direktur utama yang beramat di Jalan Beo dengan menikah dan mempunyai 1 anak, dan NPWP-nya adalah sekian-sekian. Kedua, Panca adalah seorang direktur marketing yang beralamat di Jalan Nuri dengan menikah dengan status 2 anak yang NPWP-nya adalah sekian-sekian. Dan ketiga adalah Henry. Henry adalah direktur produksi dengan alamat Jalan Podang D9. Dia tidak menikah, berarti tanggungan, dan adakah tanggungannya? Dia tidak mempunyai tanggungan. Dia mau NPWP 67 dan sekian-sekian. Nah, di sini kita akan cari bagaimana menghitung PPh 21. Nah, ini disebutkan bahwa di sini sudah ada simulasi yang saya buat, yaitu dengan kriteria yang kita sebutkan tadi, yaitu gaji pokok 7 juta. Nah, di sini dia mendapat tunjangan struktural 3.500.000. Dan juga mendapat tunjangan fungsional 1,5, tunjangan disiplin 4 juta, dan tunjangan asuransi sebulan 280.000. Nah, bagaimana cara menghitung? Kita totalkan semua penghasilannya, kita totalkan sehingga dia adalah total dari gaji penghasilan yang diterima dalam 1 bulan itu adalah 12.680. Pada slide yang kemarin, pada waktu kita perkuliahan PPh 21 itu disebutkan bahwa pengurang dari suatu penghasilan dalam PPh 21 itu adalah biaya jabatan dan iuran pensiun. Di sini disebutkan bahwa 5% dari gaji sebulan itu tidak boleh melebihi dari 500.000. Nah, kalau misalnya kita kalikan 12.680 dikali 5% itu adalah 634. Nah, 634 kita tidak pakai karena kenapa? Karena ketentuan dari Undang-Undang PPh 21 biaya jabatan adalah maksimal dari 500.000. Sehingga kita harus memasukkan angka 500.000 bukan 634.000. Dan di sini adalah iuran pensiunnya adalah 140. Dari mana 140? Di soal itu disebutkan bahwa
Mengikuti program pensiun, iuran dana pensiun yang dibayarkan oleh Yayasan Dana Pensiun sebesar 3,5% dari gaji pokok. Sedangkan setiap pegawai memberi 2% dari gaji pokok masing-masing pegawai. Jadi kita kalikan 2% dikali 7 juta. Nah, hasilnya adalah 140.000. Sehingga total pengurang itu adalah 640. Nah, dari penghasilan 1 bulan 12.680 dikurang dengan 640, jadi dia penghasilan neto sebulan adalah 12.040.000. Sehingga dari angka 1 bulan ini kita kalikan 12. Ya, kita kalikan 12 mendapat 1.480.000. Nah, berapa sih PTKP-nya? PTKP dengan Ananda menikah dan mempunyai, tadi disebutkan kalau Ananda itu menikah dengan 1 anak. Kita lihat PTKP menikah dengan 1 anak adalah 63 juta. Jadi pengurang PTKP itu adalah 63 juta. Sehingga penghasilan kena pajak Ananda adalah 81.480.000. Dan kita lihat berdasarkan tarif, kalau di atas 50 juta dia akan dikalikan 15%, sehingga ada pengenaan 2 kali tarif, yaitu 50% dikali dengan 50 juta dapat 2.500.000 dan 15% dikali sisanya yaitu 4.720.000, sehingga PPh 21 yang setahun adalah 7.222.000. Nah, untuk mengetahui bahwa berapa PPh 21 per bulan, tinggal kita dibagi 12, yaitu 7.222 dibagi 12, jadi PPh 21 sebulan kita mendapatkan 600.000 sekian. Jadi pajak PPh 21 yang harus dibayar oleh Ananda adalah 600.000 sekian. Nah, sekarang kita lihat ke contoh Bapak Panca. Bapak Panca menikah dengan mempunyai 2 anak. Di sini berdasarkan data di atas bahwa gaji pokok sebulan kita sebutkan bahwa 5.500.000, tunjangan strukturalnya 2 juta, tunjangan fungsionalnya 1 juta, tunjangan disiplin 400.000, tunjangan premi 200.000. Sama seperti yang Ananda tadi, kita tinggal kalikan 5%, 9.120 dari 9 juta dari 2%. Jadi sehingga ada 456.000. Karena kenapa? Kita kalikan 9.100 dikali 2% itu adalah dikali 5%, 456.000. Beda dengan Ananda tadi ya, kita Ananda kalah karena dia adalah di atas 500.000, tetap yang dipakai adalah 500.000. Dan iuran pensiun sebesar 110. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nah, setelah dikurangi PTKP, karena tadi Bapak Panca dia mempunyai anak, dia menikah dan mempunyai 2 anak, sehingga PTKP-nya adalah 67.500.000. Sehingga penghasilan kena pajak di sini 35 juta. Kita bulatkan jadi 35.148.000. Nah, di sini ternyata
gaji Bapak Panja itu adalah di bawah 50 juta. Berarti dia harus langsung dikali dengan 50%. Jadi 1 tahun Bapak Panca itu 1 tahun adalah 1.750.400 dan kita dibagi 12 sehingga dapat 146.450. Nah, inilah bagaimana cara perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap. Nah, selanjutnya nanti kalian akan isi di tugas praktika perpajakan dengan Bapak Henry, dengan saya akan upload kriterianya. Nanti kalian isi di ini ya, di tugas, di assignment. Ya, terima kasih. Ini perkuliahan kita tentang praktika perpajakan sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.